Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran ananda sekalian berkaitan dengan pembelajaran kita untuk pertemuan ke-11. Karena pertemuan ke-10 itu kita ujian tengah semester yang sudah diikuti oleh hampir seluruh siswa dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Dan terkhusus kelas 9 itu hanya ada 1-2 orang yang tidak mengikuti ujian, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa tugaskan kembali kepada yang belum ikut ujian. Dan terima kasih Anda sekalian yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Di sini ada di live chat Mufidah Iqbal, kemudian Andi Nur Faiza, Azifa, Ibnu Hashim, Humaira Rafani, Ikhlas, kemudian Ilvia, Muhammad Abian, Hanif, Andi Muhammad Akbar, siapa lagi nih? Kemudian Amira, Pratiwi, Nur Fatima, An'am, Rafika, Safana, Syakira, Siti Hadijah, kemudian yang berikutnya Zilda, Anissa, Fauzi, Rifatul, kemudian Quran, dan Muhammad Tauhid. Ananda sekalian yang sudah absen di sini, kemudian kami harapkan tetap mengikuti pembelajaran hingga selesai, ya. Jangan cuma tinggal nulis absen kemudian dinonaktifkan HP-nya atau laptopnya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pembelajaran kita. Ini akidah akhlak yang sebenarnya pekan ini adalah pekan fikih, cuma tertukar kemarin, ya, pembelajaran yang sebelumnya. Makanya itu fikih kemudian akidah. Oke, ananda sekalian, sebelumnya kita buka pembelajaran kita dengan bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berdoa atas apa yang kita dapatkan, kita syukuri, kemudian apa yang kita harapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama doa belajar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, ananda sekalian, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas sebentar ya. Ya. Materi yang kita akan bahas berkaitan dengan pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan memiliki rasa malu. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, dan itu ada di buku kalian, di buku akidah. Ya, cuma ada kita berikan beberapa pengayaan dari materi yang ada di buku. Kalau di buku kan langsung tata krama, santun, dan malu. Nah, ini kita harapkan Anda sekalian memiliki sifat ini, memiliki karakter seperti apa yang kita lihat di layar bersama, tertanam di ananda sekalian, tata krama atau memiliki akidah. Maksudnya akhlak. Nah, memiliki akhlak, ini yang kita harapkan, ya. Di live chat nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kemudian nanti ada beberapa hal yang saya sampaikan nanti saya bacakan lewat live chat, ya. Ada yang berkomentar. Oke, kita langsung ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan yang kami sudah sampaikan. Namun kita masuk pada
poin yang pertama dulu berkaitan dengan apa yang menjadi kompetensi dari pembelajaran ini. Ya, yang pertama Ananda diharapkan memahami makna pribadi yang unggul, ya. Kemudian memiliki tata krama, santun, dan tentunya memiliki rasa malu. Ya, karena ada beberapa orang yang sampai hari ini tidak memiliki hal-hal yang seperti ini, tidak memiliki tata krama. Ya, tidak bisa membedakan mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Mana ketika berbicara dengan teman, mana ketika berbicara dengan sanak saudara, family dan lainnya. Apalagi ketika berbicara dengan guru, ya. Dan berikutnya Ananda sekalian, diharapkan Ananda sekalian menyajikan contoh perilaku pribadi yang unggul, kemudian memiliki tata krama dan santun serta memiliki rasa malu. Ya, tentu ketika kita menyajikan contoh, berarti kita tahu, oh ini loh contohnya. Ya, kemudian kita bisa mengaplikasikan tentunya hal-hal yang baik. Ketika ada yang kurang baik, maka itu kita tinggalkan. Ya, kita tahu, kemudian kita berharap untuk meninggalkan hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian Ananda sekalian, pribadi yang unggul kemudian memiliki karakter yang berakhlakul karimah. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya Ananda sekalian santun. Kenapa santun? Ketika seseorang itu santun, maka banyak orang yang bersimpati kepada dia, banyak orang yang suka tutur katanya, kemudian tentunya orang akan segan terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini Ananda sekalian, siswa nanti kita minta di lembar LKPD, ya, bisa menjelaskan apa yang menjadi tugas kita. Ya. Ingat, di LKPD itu kami tidak tuliskan, ya, kami tidak tuliskan soalnya, ya. Kami tidak tuliskan soal dari pembelajaran kita. Nanti di pertemuan ini kita sampaikan, ya. Oke. Kemudian, ya, berikutnya peserta didik dapat menunjukkan, ya, dalil atau hikmah berkaitan dengan hal yang kita akan bahas. Ada dalilnya, ada alasannya. Kenapa kita berperilaku baik? Kenapa kita berperilaku yang dianjurkan menurut agama? Tentunya agama Islam, ya. Tentu itu ada alasannya. Dan kita harapkan anak-anak sekalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran itu. Ya, dari sikap kita dalam keseharian. Bagaimana ketika bersama dengan orang tua, ya. Bagaimana bersikap ketika bersama guru, kemudian bagaimana ketika bersikap sesama teman kita, ya, karena kita tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial ketika kita bersama dengan Bapak Ibu guru, kemudian bersama dengan teman-teman kita, ataupun yang terpenting Ananda sekalian yang berada di rumah, tentunya dengan kedua orang tua. Nah, kita akan masuk berkaitan dengan pengertian. Ya, pengertian tata krama, santun, dan memiliki rasa malu. Yang pertama Ananda sekalian, sebagaimana yang kita lihat di layar, ya, tata krama terdiri atas dua kata. Ya, ada tata, kemudian ada krama. Kalau kita menata itu, misalnya saya ada perabotan di rumah, nah itu harus ditata, ya, diatur. Ya, Ananda bangun tidur, ya tentu harus mengatur tempat tidurnya. Masa yang tidur kamu kemudian yang atur orang tuanya, ini kan ndak sejalan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, tata berarti adat. Adat itu apa? Kebiasaan. Ya, aturan, norma. Nah, ini
di kebiasaan, kemudian aturan-aturan yang sudah dibuat di dalam kehidupan ini. Tentunya aturan-aturan tersebut ada yang dibuat oleh agama kita sebagai bentuk patron kita ketika kita beraktivitas, ya, sebagaimana yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya melalui Rasulullah. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Bagaimana kita bertata krama? Tentu kita melihat bagaimana Rasulullah bertata krama dalam kehidupannya. Nah, krama itu apa Anda sekalian? Sopan santun. Kita sopan, kita santun. Ya, kelakuan, tindakan, perbuatan, akhlak. Itu krama. Wah, si A ini ndak punya tata krama. Kalau datang ke sekolah, pakaiannya tidak mencerminkan siswi atau siswa SMP Unismu. Ya, kepribadiannya tidak bagus. Artinya dia tidak memiliki tata krama, tidak punya aturan yang bisa dia pegang sebagai aturan-aturan dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun sudah disampaikan bahwa yang namanya pergi ke sekolah, ambil LKPD, itu pakaiannya harus rapi, pakai masker, ya. Kemudian ya, bawa tugasnya yang akan ditukarkan. Kalau kemarin kan kita mengambil tugas karena sebelumnya kita ya ujian tengah semester. Itu bagian berkaitan dengan aturan-aturan dalam kehidupan. Siapa yang mengatur? Islam yang mengatur. Siapa yang menerapkan? Ananda sekalian, kita semuanya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini guru dalam hal ini selalu menyampaikan, dan kami harapkan Ananda sekalian bisa memahami itu dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke sopan santun. Sopan santun ya dalam Islam adalah terdiri dari dua kata, sopan dan santun. Wah, anak ini sopan. Ketika dia berbicara dengan guru, sopan. Ketika dia berbicara dengan temannya, sopan. Dia bisa membedakan, oh berbicara dengan si A, berbicara dengan si B, kemudian menyampaikan tutur kata yang baik, ya. Karena anak-anak sekalian yang perlu kita pahami juga, belum tentu baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian dalam pembelajaran ini, anak-anak sekalian diharapkan pintar-pintar memilih kata ketika berkomunikasi. Ya. Kalau memang kita tidak pintar berkomunikasi, dalam hal ini selalu berkata kotor, mending kita diam, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada ya Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik. Nah, ini yang menjadi anjuran kita, adab kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu dalam berkata-kata, berkomunikasi, ya. Nah, kita kembali, hormat dengan takzim menurut adat yang baik, memuliakan, ya. Sedangkan santun adalah baik dan halus budi bahasa dan tingkah lakunya. Ingat, bahasa dan tingkah laku itu berarti akhlak. Ya, akhlak kita bagaimana? Tingkah laku kita bagaimana? Tutur kata kita bagaimana? Dalam menolong dan menaruh, dan suka menolong dan menaruh belas kasih. Nah, ini yang penting untuk anak-anak sekalian, bagaimana kita bersopan santun terhadap siapapun yang kita temui, ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga kepada anak-anak sekalian, ya, kalian ini yang berada di SMP Unismu adalah siswa-siswi yang terbaik, ya. Dan kita berharap kalian adalah angkatan terbaik dari masing-masing angkatan, ya. Tentu dari masing-masing angkatan itu punya ciri khas yang berbeda, ya. Cuma dua angkatan ini yang terakhir ini, termasuk kamu sepertinya, ini angkatan yang hadir di masa pandemi. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, artinya ini sebagai bentuk ujian, dan mudah-mudahan kita bisa melewati itu semuanya. Dan
walaupun bagaimana ya mungkin kita jarang ketemu siswa dengan guru, guru dengan siswa lainnya, atau siswa dengan siswa yang lainnya, ya hanya dengan melalui media seperti ini ya. Walaupun kalian biasa datang di hari Ahad ambil tugas, ada juga beberapa yang tidak hadir ya. Tentunya kita bisa manfaatkan hal itu untuk bertegur sapa ketika hadir bersama di hari Ahad ya. Kemudian anak-anak sekalian, ini yang terpenting juga rasa malu. Ya. Kenapa perlu kita bahas ini? Karena ada beberapa hal yang sangat signifikan dalam menanamkan sikap ini. Ya, ada orang tidak ada malunya. Ya, tidak ada rasa ketika dia melakukan sesuatu itu dia malu. Ya. Ataupun kebalikannya, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu malu-malu, justru dia malu ya. Misalnya yang baik tapi dia salah ya. Ini perlu penanaman pada orang-orang tersebut ya, karena ada beberapa siswa-siswi seperti itu masih malu ya. Misalnya disuruh naik kultum malu-malu ya, akhirnya grogi. Kalau grogi ya sembarang disebut, akhirnya tidak seperti ketika dia sudah pelajari. Nah, ini butuh pembiasaan sebenarnya. Tapi ketika ada orang seperti ini anak-anak sekalian, jangan dijauhi. Ada teman tak mungkin seperti itu, selalu malu dengan teman-temannya, merasa minder, jangan dijauhi. Justru kita dekati ya, seperti itu. Nah, beda kalau ada orang yang apa istilahnya? Tidak ada malunya. Ya, miliknya orang diambil. Nah, ini tidak ada malunya, padahal bukan punyanya. Dia tidak malu. Atau yang tren biasa sekarang ini kan sosial media, banyak yang menggunakan sosial media, kemudian dilihat bagaimana gayanya, bagaimana gerakan-gerakannya di sosial media yang mungkin tidak pantas, dia tidak merasa malu. Ya. Kalian juga bisa memilah-milih ya, bagi sosial media yang mana bisa kalian ikuti, mana yang tidak. Karena ketika itu sudah terekspos ya, maka kalau jeleknya itu akan selalu dikenang. Ya. Kalau misalnya kamu ada peribahasa susu satu belanga dicederai hanya dengan satu titik tinta. Sedikit aja, justru itu yang mempengaruhi semuanya. Ketika kamu tidak memiliki rasa malu, maka itu akan mencederai kebaikan kamu yang pernah kamu buat selama ya 2 tahun lebih di SMP Unismu. Jadi tolong diperhatikan itu anak-anak sekalian. Ya. Kemudian saya minta responnya anak-anak sekalian, bisa di live chat malu seperti apa yang tidak dimunculkan ya. Yang kadang-kadang dilupa. Nah, seperti itu. Wah, ini sebenarnya dia harusnya malu padahal dia tidak malu ya. Jadi yang seperti apa itu? Coba bisa dimunculkan yang seharusnya dia malu tapi dia tidak malu di situ. Nah, sambil kita bahas, silakan ada yang mau sampaikan, kasih contoh boleh. Malu adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan. Nah, biasa yang bisa kamu sebutkan ya di sini, siapa yang mau sebutkan boleh contoh sikap berkaitan dengan rasa malu ya. Agama Islam memerintahkan untuk melakukan atau memiliki sifat malu karena dapat meningkatkan ya akhlak seseorang menjadi tinggi. Dan anak-anak sekalian, orang yang beriman adalah orang yang memiliki sifat malu dalam menjalani kehidupan ini. Jadi seperti itu, kita harapkan anak-anak sekalian bisa memiliki hal-hal berkaitan dengan sifat malu. Malu ketika tidak kerja tugas, malu tidak menyelesaikan tugasnya, malu ketika hanya mengambil tugas temannya kemudian dia menyalin. Ya.
Seperti itu. Ini adalah sifat yang positif, malu yang positif, ya. Nah, kita harapkan anak-anak sekalian bisa memahami hal tersebut. Kemudian kita lanjut berkaitan dengan materi kita tadi sudah. Nah, dalil, alasan kenapa kita harus memiliki sopan santun, tata krama, rasa malu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena dalam Al-Qur'an di sini Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada ananda semuanya, kepada kita semuanya, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai uswatun hasanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullah yaumal akhirah wa dzakarallah katsira. Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud. Dan mendatangkan dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, ini artinya orang-orang yang beriman yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, dan mudah-mudahan kita adalah bagian daripada orang-orang yang selalu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, contoh dalam beraktivitas. Bagaimana Anda sekalian bertutur kata, bagaimana Anda sekalian melakukan aktivitas ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalian ini sudah kelas 9. Ketika lulus dan lanjutkan studinya di SMA, tentu kalian sudah masuk. Sekarang kan masih pra-remaja, ya. Ketika kalian sudah masuk di lingkungan SMA, ya, kalau sudah usia-usia 15, 16, 17, itu sudah mulai masuk di remaja. Nah, itu. Dalil berikutnya Anda sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ini di sini artinya, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel. Ini adalah contoh, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik. Ya, di situ. Di sini kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di sini dalam Al-Qur'an, wa qulu linnas husnan, dan katakanlah kepada manusia itu hal-hal yang baik. Husnan, ada di sini husnannya. Ini saya lihatkan, wa qulu linnas husnan, dan katakanlah kepada manusia itu perkataan-perkataan yang husna, baik. Itu. Ini yang kita sampaikan kepada Anda sekalian berkaitan dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian dalil berikutnya, alasan kenapa kita berbuat baik, bersopan santun, kemudian bertutur kata yang baik, maka di sini disampaikan dari dari Abu Mas'ud, ya. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu ialah, jika kamu tidak malu maka perbuatlah apa yang kamu suka. Ini sebuah sindiran kepada kita ananda sekalian, karena ada orang yang tidak memiliki sifat tersebut, ya, tidak malu, ya. Makanya ini sindiran kepada orang-orang yang tidak memiliki rasa tersebut. Jadi kalau misalnya kamu tidak ada malu tak, ya lakukan apa saja, apa yang menjadi kesukaan kamu. Ya, apa istilahnya kalau begitu ya? Seperti marah, ya. Sudah ditegur, sudah dinasehati tapi tidak mau juga berubah, maka sekali biar saja. Nah, itu. Ya.
Ini merupakan kalimat teguran, sindiran kepada orang-orang yang tidak memiliki sifat malu ya di dalam beraktivitas, entah itu ketika dia berucap, bertutur kata, atau di dalam kelakuannya atau sifatnya. Itu mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang contoh tata krama sopan santun dalam kehidupan kita dan memiliki rasa malu. Di sini ada beberapa Anda sekalian. Di sini ada 6 contoh. Yang pertama adalah kalau kalian lihat di papan tulis, menyapa dengan ramah dan hormat ketika bertemu atau berpapasan dengan seseorang yang dikenal. Ya, untuk pandemi sekarang ini kita dibatasi untuk tidak bersalaman, tidak jabat tangan, tapi paling tidak kita bertegur sapa. Nah, ini yang penting anak-anak sekalian. Biasa itu beberapa dari kamu itu ketika datang ke sekolah seperti siswa baru, tidak mengenal gurunya, ya, jadi sebatas lewat saja. Jadi hendaklah anak-anak sekalian kami sampaikan, ya nanti kita lihat ini, bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru. Ya kalau dengan temanmu ya sudah pasti itu kalau kamu ketemu. Tapi ketika ketemu dengan Bapak Ibu guru ya kalian mungkin tidak perlu salaman, apalagi di pandemi seperti ini. Ya, cukup kalian menegur, "Assalamualaikum Pak," begitu. Supaya kami juga ya tahu siapa yang menegur. Pasti kan kita tanya siapa, apalagi kalau pakai masker. Nah, ini ya. Mencium tangan kedua orang tua ketika hendak berangkat ke sekolah. Nah, ini penting anak-anak sekalian. Ini menunjukkan etika kita ketika kita bersama kedua orang tua kita. Ya, karena sudah banyak pembahasan yang kita sudah bahas berkaitan dengan jasa-jasa kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, tidak berjalan membelakangi mereka yang lebih tua. Usahakan berjalan sejajar dengan mereka atau berjalan di belakang mereka. Ini bagi yang lebih tua anak-anak sekalian. Biasa kan kalian ada berpas-pasan dengan guru. Ketika kalian berpas-pasan dengan orang yang lebih tua, hendaknya kalian jalan bareng. Ya, jalan bareng seperti ini. Atau sekali kalian ada di belakang. Ya, enggak boleh di depan, agak kurang sopan. Jadi kalian ke belakang. Nah, ini yang sepertinya agak kurang di kalian ini. Ya. Jadi kalau kalian enggak bisa berpas-pasan, agak malu-malu di belakang aja. Tapi kalau bisa bertegur sapa, jalannya beriringan. Nah, itu dalam kehidupan kita seperti itu, ya. Di poin yang ketiga, supaya anak-anak sekalian kita bisa berharap kalian bisa lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Berikutnya, berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan santun. Tidak meninggikan suara ketika berhadapan dengan mereka yang lebih tua. Nah, ini sangat penting. Berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, anak-anak sekalian. Ya. Ini yang penting dalam kehidupan kita untuk bertutur kata sopan santun dan tidak meninggikan suara. Jangan kita terlalu keras suara tak ketika berbicara dengan orang yang tidak tinggi suaranya. Ya, apalagi sambil berteriak-berteriak, ini kurang sopan. Kemudian berikutnya, tidak memanggil yang lebih tua dengan menyebut namanya langsung. Ya, melainkan dengan panggilan yang terhormat, Pak, Bu, ya, Ustadz siapa, Ustazah siapa, Bapak, Ibu, kemudian nenek, ya, baru dipanggil, atau kakak dan sebagainya. Tidak kemudian menyebut namanya. Ini kan kurang sopan. Panggil Dek kalau memang yang agak muda, tidak apa-apa. Apalagi yang lebih tua. Yang berikutnya, menggunakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai ketimuran dan juga norma agama yang dianut. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada kalian semuanya, terutama yang siswi, ya. Ketika kalian menggunakan pakaian, ya pakaian yang orang ketimuran, yang Indonesia, ya. Kemudian pakaiannya juga tidak ketat, ya, untuk putrinya ini. Kemudian yang sopan, tentunya memakai jilbab yang menutupi dada, ya, seperti itu. Jadi ini adalah adab ketika kalian bersinggungan dengan orang lain, dan yang terpenting juga pakai kaos kaki, ya.
Seperti itu untuk putrinya. Kalau putranya kan normal seperti biasa aja. Yang penting pakaiannya sopan, kemudian yang terpenting juga rambutnya sebenarnya. Ya, siswa itu ya rambutnya tidak boleh panjang, ya supaya kelihatan rapi. Kan kalian belum menjadi mahasiswa ataupun sudah bekerja. Kalau bekerja atau jadi mahasiswa ya itu kembali ke aturan di situ. Ya, kalau di sekolah kita ya seperti itu. Diperhatikan anak-anak sekalian. Kemudian contoh perilaku malu yang positif menurut ajaran Islam. Apa itu? Yang pertama adalah melakukan malu ketika rumah atau pakaian dalam keadaan kotor. Nah, itu. Waduh, pakaiannya kotor tapi pergi ke sekolah. Wah, ini tidak ada malunya ini. Ya, rumahnya tidak rapi, tidak bersih. Nah, ini harusnya malu. Malu berikutnya, ya. Malu kepada Allah ketika telah mengerjakan ibadah sholat, ya. Ini sebenarnya ada yang salah ini. Tidak, harusnya ada kata tidak di sini. Malu kepada Allah jika tidak mengerjakan sholat. Nah, itu. Jadi ada salah pengetikan. Kemudian malu ketika tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ketika tidak memiliki, artinya harus belajar. Ketika anak-anak tidak belajar, maka itu akan menimbulkan rasa malu. Kita harapkan seperti itu. Malu ketika melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Kemudian yang berikutnya, malu ketika tidak mampu mengendalikan emosi. Nah, itu. Kemudian juga malu ketika berbohong, malu ketika tidak ikut membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan, malu ketika tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Ini yang kita harapkan tumbuh pada anak-anak sekalian, sifat-sifat yang positif. Manfaat dari sikap tata krama. Nah, apa manfaatnya? Terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Mudah diterima oleh orang lain. Jelas itu ya. Ketika kita baik akhlaknya, bagus tutur katanya, maka banyak orang yang simpati kepada kita. Ya. Kemudian menunjukkan keberhasilan dalam berhubungan apapun dengan selain orang lain, ya. Yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diharapkan anak-anak sekalian mampu berhubungan positif, ya. Memiliki hubungan yang positif dalam kehidupan, baik itu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita bertegur sapa kepada sesama manusia, dan yang terpenting juga kepada di lingkungan kita selain manusia, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Kemudian memiliki manfaat rasa malu. Ya, di sini ada beberapa. Mencegah diri dari perbuatan tercela, ya. Ketika kita memiliki rasa malu, seseorang akan memiliki sifat malu, akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan yang tercela. Nah, kita harapkan seperti itu. Kemudian menolong berbuat baik. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang untuk berbuat baik. Jadi kita malu atas apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kami tutup pembelajaran ini, ya, kami putarkan ada video berkaitan dengan, ya,
Oke, Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita saksikan berkaitan dengan video animasi tadi sudah kita lihat bersama-sama. Tentunya ini bisa kita harapkan mendapatkan nilai yang positif kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum Bapak tutup, ya kita akan bacakan soalnya. Jadi tolong diperhatikan. Untuk soalnya adalah yang pertama, nanti tolong ditulis di lembaran LKPD-nya bagian atas, ya, nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3. Nomor 1 soalnya adalah tuliskan 5 contoh rasa malu yang positif. Ya. Nomor 2, tuliskan 5 contoh tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, sebutkan nilai positif atau pembelajaran dari video animasi yang baru saja dilihat. Oke, itu anak-anak sekalian soal yang Bapak sampaikan kepada kalian semuanya, dan mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik dan dijawab sesuai dengan apa yang benar, ya. Tentu berdasarkan pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Yang tidak mengikuti pembelajaran kali ini nanti bisa diputar kembali, dan selalu kami berharap kepada Ananda sekalian untuk mengikuti pembelajaran itu sejak awal, ya. Jadi bisa diikuti semua, jangan yang di bagian terakhirnya saja, ya, kemudian baru selesai seperti itu, ya.
Jadi ini saja Ananda sekalian yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pembelajaran kita di Al-Islam, berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas di akidah akhlak ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lainnya. Kemudian Ananda sekalian kelas 9 tetap belajar dan selalu berakhlakul karimah berdasarkan materi yang sudah kita bahas. Kami harapkan Ananda memiliki rasa malu, kemudian memiliki sikap sopan santun dalam bertutur kata, dalam berkepribadian selaku siswa-siswi SMP Unismu. Ini saja, hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.